tentang prinsip POAC, ya, di mana POAC itu merupakan fungsi manajemen, ya, yang dikemukakan oleh Josh Terry. Planning, organizing, activating, dan controlling. Dunia manajemen banyak mengenalkan prinsip POAC, singkatan dari planning, organizing, activating, dan controlling. Prinsip manajemen berlaku dalam segala bentuk pengelolaan lembaga, baik berorientasi laba maupun nirlaba. Prinsip ini juga banyak diterapkan oleh perusahaan media massa, termasuk media cetak. Jadi kita bicara dulu ke media cetak ya, nanti media broadcast atau media online gitu ya. Baik. Planning, perencanaan adalah suatu proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Ya, jadi proses untuk menuju tujuan, gitu ya, atau penetapan apa sih yang akan dijadikan tujuan ini, ya, itu harus ada dalam perencanaan, gitu ya. Baik itu dari strateginya, apa yang harus dilakukan, metodenya, atau anggarannya, dan ada standar-standar yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu kegiatan. Ya. Perencanaan merupakan proses atau rangkaian beberapa kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu di antara beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Jadi perencanaan itu merupakan proses ya atau rangkaian kegiatan. Misalnya kita suatu perusahaan ingin merencanakan tujuan gitu ya. Merencanakan tujuan di mana harus melalui perencanaan dulu. Di awal harus ada perencanaan dulu. Aduh, kamu mah. Aduh, Novi, gimana ya? Novi, kalau lagi ngajak si Memeng tuh di atas lompat-lompat terus mencret kemana-mana. Apa dikurung kandangin aja ya? Tuh kemana-mana lagi. Kita mah beresin aja si Memengnya dulu aja diurus. Tuh kemana-mana tuh. Udah dimatiin belum itu silent suaranya? Belum. Bau lagi. Aduh, sebentar. Bentar, maaf ya. Awas ada. Tuh, ayah kemana-mana lagi. Kamu mah. Aduh, maaf. Kucing saya lagi sakit, jadi tapi kamu diem gitu ya. Mencret kemana-mana, lari-lari, di mencretnya kemana-mana. Baik, kita lanjutkan. Ya, melalui perencanaan, media juga dapat diketahui proses penentuan tindakan yang tepat dari pembuatan, pengelolaan, penerbitan media. Jadi, segala sesuatu harus direncanakan dulu ya, baik saat pendirian ataupun setelah berdiri gitu ya. Rencana pembuatan media apa ataupun bagaimana agar media ini, perusahaan media ini bisa berjalan lancar gitu ya, tahap-tahapan apa yang harus dilakukan. Nah, ini semua itu harus dilakukan melalui proses-proses. Baik, tahapan planning. Tadi ya, planning itu kan di dalamnya ada proses. Melalui tahapan planning, tim atau pimpinan yang mengelola sebuah penerbitan media dapat mengetahui langkah-langkah atau tahapan apa saja yang harus dipraktekkan dan dilakukan untuk mewujudkan, mengoperasikan, termasuk melakukan estimasi perkiraan tentang masa depan media tersebut. Ya. Jadi ini secara global terkait dengan misi ya, visi dan misinya. Nah,
ini juga ada tahapan-tahapan bagaimana kalau dalam hal pemerintah mungkin repelitanya ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, itu. Nah, dalam pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut tentunya ada lagi tahapan-tahapan lainnya ya, misalnya per periode bulanan atau mingguan gitu ya. Ada dalam hal yang kecil misalnya ada rapat redaksi atau rapat-rapat tim lainnya yang mendukung atau untuk mewujudkan planning tersebut ya. Baik. Berikutnya, rumusan planning. Suatu planning yang baik haruslah dibuat dalam suatu bentuk rumusan yang dapat dipahami, mudah dilaksanakan, serta mencakup poin-poin penting dari apa yang akan dihasilkan oleh sebuah media penerbitan. Misalnya menyangkut rumusan visi, misi, media massa tersebut. Ya, tadi saya katakan salah satu yang harus direncanakan atau yang harus dibuat yaitu mengenai visi dan misi. Selain itu, bila perusahaan media baru, bagaimana format media massa, seperti apakah berbentuk koran, majalah, tabloid, atau newsletter, atau jurnal. Jadi, ini kalau media baru akan membuat apa sih kita ya, dalam bentuknya bagaimana gitu ya. Atau ini fokusnya ke cetak dulu ya. Begitu pula bagaimana rincian mengenai kertas yang digunakan, jenis kertas, spesifikasi lengkap kertas, termasuk bobot dan ukurannya. Ya. Ini harus direncanakan juga baik dari segi redaksi dan dari segi bisnisnya ya, aspek redaksi dan aspek bisnis yang minggu lalu kita bahas. Perencanaan lain tentang segmentasi produk, isi media cetak itu sendiri yang antara lain meliputi segmentasi harga, segmentasi pembaca, dan segmentasi iklan. Ya, jadi kita harus tahu juga segmentasi harganya berapa. Ya, segmentasi pembacanya siapa dan segmentasi iklan. Artinya iklan ini kita kan dengan perusahaan-perusahaan lain yang akan memasang iklan di media kita, ya. Nah, dan juga kalau kita siapa yang melihat iklan itu larinya ke segmentasi pembaca. Jadi segmentasi iklan, pemasang iklan artinya ya, perusahaan-perusahaan. Nah, hal ini dalam hal organisasi dan keuangan, perencanaan dari segi organisasi dan personal juga perlu ada, seperti susunan bidang redaksi, susunan bidang usaha yang didukung oleh proses produksi, seperti bagian pemasaran, administrasi, iklan, dan sirkulasi. Ya, jadi aspek kedua yaitu redaksi dan usaha itu dalam perencanaan ada ya. Pertama bidang redaksi dan kedua bidang usaha. Sini ya. Bidang redaksi seperti kontennya bagaimana ya, terus juga bentuknya bagaimana. Nah, sedangkan kalau di bidang usahanya udah mengarah kepada proses produksi, pemasaran, pengiklan, sirkulasi, distribusi gitu ya. Perencanaan dalam bidang keuangan juga sangat perlu, seperti membuat estimasi atau perkiraan neraca rugi laba di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun seterusnya. Ya, jadi kita harus mengestimasi atau meramalkan kira-kira pemasukan berapa, gambaran dan pendapatan berapa ya. Pemasukan tentunya ada terkait dua dari penjualan produk dan pemasang iklan. Nah, di sini pemasukan tersebut untuk biaya-biaya misalnya dalam hal operasional ya, operasional. Nah, pemasukan yang paling besar tentunya dari iklan, hampir 70%. Rata-rata media, baik itu media cetak ataupun ke online, terutama media cetak itu sangat mengandalkan pemasukan dari iklan, ya. Nah, antara bidang redaksi dan bidang usaha itu sangat terkait, ya. Misalnya bidang redaksi isi dari surat kabar tersebut dan juga media usaha itu dari penjualan ya. Nah, bagaimana orang akan membeli
jika isinya ada, ya. Dan juga tadi saya katakan dalam bidang usaha yang mendukung adalah pemasangan iklan. Tentunya perusahaan-perusahaan iklan akan memasang iklannya di media tersebut jika dari segi pembacanya ada atau banyak, dan juga dari segi ketertarikan media tersebut untuk dibaca oleh konsumen, ya. Nah, iklan ini nanti kita belajar tentang iklan media khusus gitu ya, khusus mengenai iklan. Bagaimana suatu media massa itu mengarah kepada segmennya, ya. Misalnya kita Kompas. Kompas sudah tahu, dan semua orang tahu kalau Kompas itu koran nasional yang yang nomor 1 lah ya. Ini media cetak dulu ya, kita bicara media cetak dulu. Nomor 1 di Indonesia. Bagaimana dari segi redaksinya, seperti kontennya, bahasanya, terus juga segmennya gitu ya. Nah, tentu pembaca Kompas itu bisa dikatakan sebagai segmen menengah ke atas. Nah, apa hubungannya dengan tadi misalnya bidang usaha, ya? Nah, tadi bidang usaha tentu yang membeli koran Kompas itu menengah ke bawah, orang-orang menengah ke bawah ya. Ke atas, yang lebih banyak menengah ke atas gitu ya. Karena apa? Bacaannya atau konten atau informasinya ataupun harganya sesuai dengan yang mereka butuhkan, ya. Dan juga yang terkait dengan bidang usaha yaitu iklan. Pemasang iklan pun atau perusahaan-perusahaan yang memasang iklan di Kompas, tentunya ini perusahaan-perusahaan yang relatif besar, terkenal gitu ya. Nah, ini misalnya apa? Iklan mobil, ya. Sering di Kompas itu iklan mobil di halaman pertama, full ya, satu halaman full gitu ya. Nah, tentunya ini perusahaan mobil tersebut memasang iklan di Kompas karena sesuai dengan segmen mereka, sesuai dengan target mereka gitu ya. Bagi yang berminat atau yang mempunyai uang tanda kutip sesuai dengan harga mobil tersebut, ya. Karena harga pemasangan iklan di halaman full apalagi Kompas itu bisa 2 miliar atau 3 miliaran, ya. Juga tergantung pada berwarna atau tidak, ya, ukuran, warna atau tidak, juga halaman itu menentukan harga, ya. Nah, dari segi aspek bisnisnya, tentu hal ini pemasangan iklan di media itu menjadikan pemasukan, ya, pemasukan yang relatif besar, yang cukup besar untuk operasionalnya si perusahaan tersebut, ya. Beda dengan hasil dari penjualan, apalagi sekarang ya, kondisi COVID ataupun kondisi dengan adanya online gitu ya, tapi masih bertahan dan masih banyak orang-orang yang memang suka akan bacaan koran cetak gitu ya. Nah, ini mungkin sisa-sisa generasi ya, seperti generasi saya atau generasi sebelumnya ya, di usia ya 50 ke atas lah gitu ya. Nah, itu kan waktu sudah terbiasa dia membaca ya. Jadi tahapan ke digital atau ke media online itu belum sepenuhnya. Jadi apalagi orang-orang tua gitu ya, lebih nyaman membaca koran dibanding membaca berita di koran dibanding dengan membaca berita di HP, ya. Nah, hal ini terkait dengan regenerasi lah ya. Nah, bergeser ke generasi misalnya angkatan 90-an ya, saya angkatan 60 ya, saya angkatan lahir 66. Terus angkatan 70 masih nyaman lah ya, masih nyaman baca koran dan sebagainya. Tapi kalau udah angkatan 80, 90 itu dia akan memilih ke media online, ya. Nah,
Dengan bergesernya generasi tersebut, ya, nah di sini juga kemungkinan punah bisa. Tapi bagaimana berusaha media cetak ini tidak punah dengan cepat, ya, dengan cepat. Nah, hal ini adalah usaha-usaha media cetak bagaimana agar media cetak itu bisa terus mencetak walaupun omset mengalami penurunan gitu ya, sesuai dengan generasi yang makin senang dengan media online gitu. Nah, hal ini pun sebagai usaha yang berat bagi media cetak, ya, karena terus terang kalau dari permodalan gitu ya, modalnya atau seperti mesin gitu ya, mesin media cetak itu sangat mahal dan juga besar luar biasa, ya. Mungkin seperti kita lihat di grafika itu nggak seberapa, ya, media cetak mesin-mesin cetaknya cukup besar, ya. Apalagi mungkin Anda kalau yang sudah berkunjung ke Gramedia atau ke percetakan media cetak, ya, itu seperti kereta gitu ya, memanjang besar gitu. Terus juga dari segi harga, terus juga ini kan pengadaan ini tidak ada mesin di Indonesia. Indonesia belum bisa bikin mesin begitu, ya. Yang dulu Jerman sering mengirimkan mesin-mesin cetak pada percetakan ya, termasuk di TGP juga, ya. Dulu ada mesin Jerman ada berapa gitu ya, terus mesin Cina, ya, mesin Cina. Yang sekarang yang itu banyaknya mesin Cina. Nah, ada yang memproduksi mesin-mesin cetak yang terkenal, yaitu Jerman, India, Jepang, dan Cina. Dari segi harganya Cina yang paling murah, ya. Dari segi kualitas Jerman pertama, kedua Jepang, ketiga India, keempat Cina, ya. Cina itu bisa meniru lah istilahnya, meniru jenis mesin yang dihasilkan oleh Jepang dan juga Jerman. Tapi dari segi kualitas kalah, ya. Kualitasnya tetap Jerman, Jepang gitu ya. Nah, India juga sama. India juga bisa hanya di atas Cina gitu ya, atau sama dengan Cina. Karena dari segi harga ada uang ada barang lah ya istilahnya, ya. Jerman itu memang kualitasnya paling besar, paling bagus, dan harganya pun mahal, ya. Yang kita beli itu Cina, ya. Cina ada, Jerman mesin hanya beberapa dan kebanyakan Cina, ya. Nah, tadi dikatakan cukup mahal gitu ya, bukan cukup mahal, sangat mahal, ya, untuk modal atau harga asetnya, ya. Jadi hal ini juga misalnya terjadi gini ya, dulu mungkin kalian masih SD, SMP gitu ya, mungkin masih mengenal cuci cetak foto, ya, 30 menit selesai. Nah, itu kan mesinnya sangat mahal dan sangat canggih lah ya istilahnya, dan besar ukurannya. Coba kalau Anda ke cetak foto itu dulu gede-gede, ya, mesinnya, bisa satu ruangan tuh penuh. Nah, dengan percepatan teknologi, ya, dengan terutama misalnya HP, adanya smartphone dan sebagainya, perkembangan kamera begitu canggih sehingga orang-orang nggak perlu cetak foto lagi, ya. Dengan secepat itu toko-toko foto mulai meninggalkan gitu ya, atau tidak membeli lagi mesin-mesin cetak yang memang sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen, ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang suka cetak, ya, yang suka mengumpulkan foto gitu, karena sekarang udah zamannya bukan zamannya cetak foto, tapi
sudah disimpan di laptop atau di HP dan sebagainya ya. Jadi sama dengan media cetak, itu contohnya hal yang kecil ya, mulai ditinggalkan orang. Media cetak juga gitu, akan mulai sekarang juga ditinggalkan orang, tapi hanya generasi-generasi tertentu aja yang masih setia dengan media cetak ya. Nah, jadi memang perusahaan media cetak itu sangat-sangat besar modalnya ya, seperti Kompas itu yang di Cikarang ataupun yang di Palmerah itu kan mesinnya gede-gede gitu ya. Terus juga dari segi bahan-bahannya seperti tinta ataupun kertas itu impor ya, impor. Jadi ke gudang kertas pun itu gulungannya sangat-sangat besar dan memang memerlukan tempat yang luas. Kenapa Gramedia punya punya pabrik di Cikarang gitu ya, karena perlu di Palmerah dulu kurang tempatnya dan di tengah kota istilahnya ya. Nah, maka perlu di luar kota yaitu di Cikarang. Ya, Cikarang maka membuat pabrik dan kantor yang lebih besar dari Palmerah ya. Nah, itu nanti perkembangannya bagaimana ya. Baik. Tadi mana